slide-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin untuk mempresentasikan ide dari kelompok itu sistem peringatan dini banjir di Jakarta menggunakan data RMM MCO curah hujan. Nah, ya Pak, latar belakang kami mengambil ide untuk membuat peringatan dini itu berdasarkan eh, data RMM MCO. Dan apa itu RMM MCO? Nah, yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa eh, banjir di Jakarta itu sebenarnya banyak penyebabnya, tapi penyebab utama itu adalah yang terlepas dari posisi Indonesia yang diapit oleh dua samudra, sehingga di situ posisi eh, Indonesia itu eh, di atas atmosfer kita itu awan itu pengaruh dari eh, dua samudra. Nah, secara geografis ini cara ini mengapa cukup rentan gitu terhadap adanya fenomena-fenomena gitu. Karena Jakarta itu letaknya cukup dekat dengan Samudra Hindia, sehingga eh, banyak fenomena-fenomena yang berasal dari Samudra Hindia. Contohnya seperti ada El Nino, ada La Nina, ada juga MCO itu di, di yang terjadi di Samudra Hindia yang bergerak gitu ke Samudra Pasifik, yang dimana eh, ya posisi Jakarta itu cukup dekat dengan Samudra Hindia. Nah, kemudian di sini kami menemukan bahwa sebenarnya ada banyak fenomena meteorologi yang bisa menyebabkan banjir, namun eh, kami mengambil fenomena MCO karena eh, sudah ada beberapa penelitiannya, namun eh, masih kurang ya, masih kurang. Kemudian fenomena MCO ini terjadinya eh, secara intraseasonal. Jadi eh, kebanyakan fenomena yang menyebabkan banjir itu secara iklim. Namun di sini fenomena MCO ini terjadinya itu tidak secara musiman. Namun ada fase-fasenya yang bisa memengaruhi ke Indonesia. Nah, di sini di Indonesia belum banyak penelitian tentang hubungan fenomena MCO terhadap banjir di Jakarta. Dan kami mencari teori mengenai MCO ya, seperti yang ada di layar ini. Ya, jadi MCO itu aktivitas singkatnya. MCO adalah fenomena ya, adanya dinamika di atmosfer yang bisa menyebabkan aktivitas konveksi. Nah, aktivitas konveksi ini bisa menyebabkan pertumbuhan awan gitu. Nah, seperti yang kita tahu, awan-awan itulah yang menyebabkan hujan gitu. Nah, kemudian di eh, peristiwa MJO ini kan di sini akan menyebabkan konveksi yang bergerak ke arah timur dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang biasanya muncul 30 sampai 40 hari. Di sini karena adanya aktivitas konveksi sehingga pertumbuhan awan itu bisa sangat besar, bisa sangat masif, sehingga eh, di situ bisa memunculkan potensi adanya awan-awan penyebab hujan seperti awan cumulonimbus. Eh, Nah, kemudian dari pengukuran MJO ini melibatkan beberapa variabel meteorologi seperti ada radiasi gelombang panjang, curah hujan, angin, dan eh, lapisan atas dan bawah troposfer, tekanan, dan lain-lain ya. Kemudian ya di sini MJO sering diasosiasikan dengan terbentuknya SCSS, Super Cloud Cluster, sehingga dapat mudah diamati dari observasi satelit melalui pantulan oleh OLM. Nah, kemudian tadi seperti yang ada di judul eh, kami yang buat, di mana sistem peringatan dini akan menggunakan data RMMMJO. Nah, RMMMJO ini apa? Jadi RMMMJO ini
sebuah metode matematika yang menggabungkan antara jumlah awan ya yang berdasarkan dari pengukuran OLR ini dan angin di udara, baik angin udara atas maupun udara permukaan di atmosfer. Dan kemudian kami mencari referensi atau pustaka yang meneliti mengenai MJO ini. Di sini ada tiga, tapi mungkin akan saya jelaskan satu saja yang mungkin yang mendeskripsikan gambar di sini ada penelitian dari Edi Hermawan dan Lisa Evana. Nah, di sini MJO memang tidak selalu diikuti dengan hujan deras. MJO itu eh, aktif berpeluang menimbulkan hujan deras di wilayah Indonesia ketika terjadi pada bulan basah. Dan seperti yang kita lihat pada grafik eh, curah hujan di sini, terdapat anomali curah hujan ya, antara mungkin di bulan Februari sampai Maret begitu. Adanya anomali curah hujan dan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh eh, Edi Hermawan dan Lisa Evana ini eh, melalui analisis data OLR ya tadi. Di sini ada indikasi apa aktifnya MJO, eh, ada indikasi MJO berada dalam fase aktif pada saat di sini di Jakarta terdapat anomali curah hujan, adanya curah hujan yang tinggi. Nah, di sini bisa dilihat MJO aktifnya itu eh, aktif pada bulan sekitar Februari begitu. Nah, kemudian penelitian, jadi masalah penelitian kami ada dua, yaitu bagaimana hubungan antara MJO ini dengan kejadian banjir di Jakarta. Kemudian setelah kita mengetahui, kita akan membuat dashboard peringatan, sekaligus di dashboard itu juga terdapat eh, peringatan dini yang berupa chatbot yang bisa broadcast ke lembaga pemerintah setempat gitu, sehingga kita bisa memberikan informasi mengenai MJO ini terhadap potensi banjir di Jakarta begitu. Dan mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang Kak Sani. Mungkin saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya objektif atau tujuan dari penelitian kami ini, yang pertama melakukan Suaranya kecil banget ya di saya. tes sekarang masih kecil. Di yang lain gimana? Iya Kak, kecil Kak suaranya. Kalau sekarang? Kalau sekarang masih kecil? Nah, oke, udah lebih baik. Oke. Untuk selanjutnya, objektif atau tujuan dari penelitian kami, yang pertama melakukan eksplorasi data indeks RMMJO, curah hujan, dan kejadian banjir di Jakarta. Yang kedua, mengetahui korelasi atau hubungan dari fenomena MJO dengan terjadinya banjir di Jakarta. Yang ketiga, output dari penelitian ini yaitu membuat interface web atau dashboard yang nantinya menyajikan beberapa tampilan mengenai prediksi terjadinya banjir di Jakarta. Next. Nah, untuk ide yang akan dikembangkan yaitu berupa atau outputnya berupa dashboard peringatan dini banjir. Komponen yang nantinya ada pada sistem dashboard ini berupa yang pertama tampilan grafik dan diagram yang menggambarkan perkembangan fase MJO saat ini, prediksi banjir yang akan datang, dan korelasi antar keduanya. Kemudian akan menampilkan juga data curah hujan harian atau dasarian. Kemudian yang paling utama yaitu sistem peringatan dini berupa
chatbot yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Indra, yang dapat mengirimkan pesan otomatis kepada lembaga pemerintah terkait ketika fase MJO tertentu meningkatkan potensi banjir di wilayah mereka. Nah, berikut beberapa sumber pengumpulan data yang akan kami gunakan dalam penelitian proyek ini. Izin mungkin sekian presentasi dari kami ya. Untuk selanjutnya kami masih dalam tahap perencanaan, jadi belum bisa kami paparkan terlebih dahulu. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 8 Mas Indra dan Mbak Syahni. Oke, tadi sejujurnya saya baru hari ini nih dengar ada istilah MJO tadi ya. Saya sempat nanya juga, MJO itu Maiden Julian Oscillation ya. Nah, ini BMKG banget ini ya kayaknya ya. Tapi oke, kalau saya nangkapnya menarik juga gitu ya. Kita melihat prediksi banjir berdasarkan apa eh, kondisi cuaca ekstrim kali gitu ya, mungkin ya, Mas Indra ya. Izin Kak, iya Kak, dari fenomena yang menyebabkan cuaca ekstrim. Fenomena yang menyebabkan cuaca ekstrim itu RMM, MJO. Oke, tadi eh, kalau nggak salah objektifnya itu ada menampilkan angka MJO. Itu dalam bentuk apa angkanya ya? Apakah indeks atau seperti apa? Eh, di objektif tidak ada Kak. Oh, Angka. tadi saya lihat di slide berapa ya? Ada kata-kata angka MJO. Boleh dilihat lagi nggak slide-nya? Mungkin saya screen ulang saja Kak. Ya, boleh. Atau saya salah baca tadi ya? Hmm, kayaknya sebelum. Oke, sebentar, pelan-pelan. Oh, nggak ada ya? Tadi saya salah baca apa ya? Em, oke, oke. Kalau gitu ya saya kayaknya salah baca tadi. MJO ini nanti eh, apa ya? Satuannya atau cara kita melihatnya itu dalam apa ya? Curah hujannya yang ekstrim atau seperti apa ya, Mas? Ya Kak, untuk MJO ada indeksnya, ada nilainya, Nah, ada indeksnya ya. ada. Oke, mungkin bisa di ini sederhananya ya. Indeksnya itu eh, ada range-nya atau pokoknya besar berarti dia semakin ekstrim atau seperti apa? Sederhana aja supaya saya dan teman-teman mungkin biar agak kebayang juga nih MJO ini seperti apa sih Eh, angkanya gitu ya. Izin mungkin ada Tadi indeks. nilai tertentu yang menunjukkan kekuatan dari fenomenanya. Fenomenanya seberapa kuat
terjadinya, kemudian berada pada fase berapa? Oke, tadi kan dalam bentuk indeks ya. Iya. Nah, indeksnya ini ada range angkanya kah? Misal 0 sampai 100 atau kayak gimana? Untuk ada nilainya, nggak ada nilai. Eh, nilai ini dalam range tertentu atau bisa berapapun nilainya sebenarnya. Nilainya seperti ini. Oke, ini RMM1 dan RMM2. Oke, berarti kalau di sini kan range-nya antara sekitar di -3 sampai +3 gitu ya. Kalau di sini ya, saya lihat. Iya, Oke. Berarti nanti angka ini yang akan dihitung. iya. Angka Oke. dari RMM 1 dan 2. RMM1 dan RMM2 ini ya. Iya, Nah, oke. Ya, seenggaknya saya lebih kebayang lah kira-kira apa yang akan dihitung gitu ya, akan ditampilkan nilainya. Oke, sip, makasih Mas Indra, Mbak Syahni dari kelompok 8. Silahkan nanti dilanjutkan lagi dan teman-teman yang lain. Kita mungkin kita cukupkan ya sebentar lagi. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, eh kalau nggak ada yang nanya, mungkin saya remind lagi ya untuk teman-teman mengirimkan eh, eh, file presentasinya. Nah, bagi teman-teman yang belum present tadi selain kelompok 6 dan 8, kita masih ada sesi di malam dari jam setengah 8 ya sampai jam 10 kira-kira. Berarti sisanya ada 8 kelompok. Semuanya akan present. Ya, kita masih punya waktu 2,5 jam kira-kira. Ya, jadi silakan dikumpulkan. Nanti kita akan lanjut di sesi malam jam tadi ya, setengah 8 sampai jam 10. Urutannya nanti akan diacak. Atau siapa yang mau duluan silahkan. Untuk link eh, pengumpulan presentasinya sudah bisa diakses? Oke, udah ya. Sip. Kalau satu orang sudah, berarti yang lain udah. Dan mohon nanti teman-teman di make sure lagi filenya kalau misalnya di Google Slide atau di Canva bisa diakses sama eh, apa namanya? Ya, akses with link lah gitu ya. Saya tadi mohon maaf lupa juga untuk pengaturan share-nya. Jadi kalau misalnya pakai Google Slide ya share-nya anyone with link gitu ya. Kemudian mungkin modenya boleh sebagai komentator aja gitu ya. Kami nggak ngedit-ngedit gitu ya, cuma sekedar ngeliat aja. Itu ya. Saya rasa kita sudah saya sudah hampir 1 menit kurang jam 6. Kita cukupkan sesi kali ini sampai ketemu di nanti malam setengah 8.
Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Eh, Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yang malam.